Halo sahabat Cana, welcome to my YouTube channel. Kali ini saya sedang bertemu dengan salah satu juri, Bapak Tomtom. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Saya sekarang menyimaki kontes saat ini kan sedang rame penilaian lab scoring sama rekap ya Pak ya? Ya. Betul ya, karena beberapa kontes di Bandung sudah mencoba menjalankan dengan lab scoring, betul ya Pak? Ya. Nah, saya mewakili peserta karena saya pun sebagai peserta juga, Pak. Mau nanya, untuk lab scoring sama rekap itu di mata juri plus minusnya itu seperti apa sih sebenarnya? Lab scoring kita tuh tujuannya memang untuk lebih transparan saja sih kalau untuk lab scoring. Untuk lab scoring dan lebih transparan ya, karena peserta bisa lihat langsung di saat juri menuliskan nilai poin ikannya. Betul. Karena memang masing-masing ada plus minusnya sih ya. Untuk di rekap sendiri plusnya mungkin kalau misalkan ada perbaikan untuk juri lebih mudah. Perbaikan untuk juri lebih mudah untuk Ya, rekap sendiri. untuk rekap cuman karena lebih mudah, cuman kemarin lebih banyak yang menilai dari sisi negatif karena kurangnya transparansi. Oke betul, karena memang betul itu Pak. Untuk rekap sendiri, saya sebagai peserta pun akan berpikiran cenderung bahwa nanti hasilnya dimanipulasikah, atau lebih kita sebut mudahnya settingan ya teman-teman ya. Karena kalau teman-teman sebagai peserta di saat menunggu penilaian hasil rekap juri pasti akan berpikiran settingan ya, betul nggak Pak? Ya, Negatifnya ya? pasti negatifnya ada yang berpikiran begitu, walaupun saya pribadi sih belum pernah ngerasain. Ya. Negatif di situ, makanya ada lah metode baru yaitu lab scoring. Supaya semuanya tujuannya lebih transparan. Lebih transparan. Si nilai itu langsung dicantumin pada saat lab IG. Nah, nanti kalau misalkan ada yang tidak sesuai atau apa, peserta bisa banding. Nah, banding ini dalam konteks bukan komplain ya. Banding bukan komplain ya teman-teman, karena memang betul sih Pak. Kalau menurut saya seharusnya di saat penilaian lab scoring di situ kan, benar nggak sih, di saat penilaian kan juri menuliskan langsung dan menjelaskan. Misalkan contoh juri memberikan nilai 1, contoh itu kan juri pasti memberikan alasan kan ya Pak ya? Ya. Kenapa juri memberikan nilai 1? Ya. Nah berarti kan seharusnya kalau lab scoring tidak harus ada komplain sih sebenarnya. Betul ya? Kalau sudah live scoring itu kan si juri satu positifnya untuk juri itu juri bisa lebih teliti lagi. Positifnya Untuk live scoring juri bisa lebih teliti karena kan dia lebih hati-hati dalam menyampaikan sesuatu. di saat penilaian ya. Terus ya selain transparan juri lebih teliti juga, dan untuk banding itu Oke, kalau banding. untuk live scoring itu kan sebenarnya kita juri semuanya udah review, udah sebutkan kekurangan dan kelebihannya ikan tersebut. Sebetulnya kalau dipertanyakan untuk apa fungsinya banding, karena kita sudah review dan sudah seterbuka mungkin. Nah, kita mandangnya dari sisinya bukan banding, lebih ke edukasi aja. Oke, berarti Menjelaskan ke peserta bahwa kurangnya ini loh, mungkin peserta kurang memahami bahasa kita, dan adanya banding itu untuk sesi tanya jawab saja. sebenarnya ya, berarti banding itu bukan komplain teman-teman, tapi banding itu lebih ke edukasi ya. Ya, tujuannya untuk lebih ke edukasi aja bahwa ini kekurangannya di sini. Oke, sekarang kalau untuk nilai plus penilaian rekap itu apa Pak? Plusnya? Nilai plusnya sebetulnya ada pada juri. Ada pada juri ya, Karena karena juri kalau misalkan ada kesalahan supaya tidak terjadi kisruh itu kan kita bisa perbaiki. Oke. Dengan perbaiki dengan dicek ulang Ikan tersebut. Iya. Di hari itu juga berarti Hari biasanya. itu juga. Atau misalkan besoknya, karena kan biasanya dulu rekap itu 1 hari penjurian langsung, besoknya baru kita rekapitulasi. Kalau misalkan terjadi nilai yang sama seperti itu, atau misalkan nilai yang jomplang, itu pasti kita cek lagi ke lapangan ikannya. Misalkan Bapak juriin nilai barnya 4, pas saya datang, saya juriin nilainya bar 1. Nah, itu kan artinya sudah beda jauh. Untuk 4 simetris sempurna, saya 1. Berarti itu antara tektokan adu argumentasi juri dan juri di saat rekap. Tuh. Oke. Nah kalau untuk di live scoring, Kalau di live jika terjadi seperti itu gimana Pak? Itu Misalkan juri 1 memberikan poin 4 untuk barnya, juri 2 memberikan nilai 1. itu pasti bakal terjadi banding. Pasti si peserta minta alasan kenapa ya kok bisa jomplang kayak gitu. Nah itu di saat bandingnya, di saat live scoring atau setelah nilai muncul atau bagaimana? Ada jadwal
banding. Ada jadwal untuk banding. Sedemikian rupa di rundownnya, penjurian jam berapa, banding jam berapa. Dan banding pun itu ada interval waktunya. Misalkan 2 jam khusus untuk banding. Di luar jam tersebut, banding tidak akan diterima dengan syarat-syarat tertentu. Oke, berarti bukan komplain ya? Bukan. Karena banding tersebut antara juri dan juri. Ya, enggak, juri dengan peserta. Dan peserta yang bandingnya, nomor tank sekian, alasannya kenapa, tujuan bandingnya ke juri siapa. Dan sertakan videonya juga. Untuk buktinya ya. Nah, validasi. jika sudah ada teman-teman yang banding, misalkan contoh saya banding, nih Pak Tomtom kenapa ikan saya dikasih 1 yang lain 4? Itu kan antara saya sebagai peserta dan juri dong. Lewat perantara panitia. Lewat perantara panitia. Ya, nanti juri akan menjelaskannya secara legit Kepada peserta. pada peserta. Kebanyakan yang udah terjadi pengalaman Pak Tomtom itu hasilnya seperti apa? Jika perbedaan penilaian juri yang 1-4 yang satu misalkan, itu hasil bandingnya ketika ada peserta mengajukan banding kepada panitia, itu kan antara juri dan juri kan ngebedarin tuh. Nah itu hasilnya rata-rata seperti apa? Apakah yang 1 menjadi 4 atau tetap 1? Dan kenapa alasan si juri itu tetap kasih 4? Ya, karena setiap angka yang dituliskan sama juri itu harus wajib dipertanggungjawabkan dan wajib ada reasonnya kenapa. Ya. Artinya kan kita ngasih nilai juga nggak asal, kita tetap Ya. ikutin regulasi yang ada. Kalau misalkan si peserta nanyain kenapa bar saya nilainya 2, sementara yang Juri 1, juri yang lainnya ngasih nilai 3. 2 berarti tebal tapi random. Yang sebenarnya 3 artinya itu berarti simet tapi tipis. Nah, saya jelasin di situ mana sih kekurangannya kok bisa disebut nggak simet. oke. Sementara juri yang satu lagi kok bisa bilang simet. Dan kalau misalkan saya tetap di angka 2, juri yang 3 itu sebetulnya tidak berhak untuk mengikuti angka 3. Karena keputusan saya itu tidak boleh mengintimidasi hasil dari nilai juri lain. Nggak boleh mengintimidasi. Selama si juri itu bisa mempertanggungjawabkan angkanya sendiri. Oke. Berarti kalau kayak gitu tetap gimana si jurinya dong? Nggak ada kesimpulan bahwa harusnya kan di saat ada jomplang penilaian antara 3 atau 2 poin, di saat si juri 1 yang memberikan nilai 3 poin salah misalkan, harusnya kan kalau menurut logika dia turun dong kedua, harusnya Betul, harusnya sih seperti itu. Cuman kan sebetulnya dia bandingnya ke siapa dan juri yang dibanding tidak bisa mengintimidasi juri yang lain. antara juri dan juri. Iya, kecuali dari juri yang itu misalkan, oh iya saya salah nih ngasih nilai 3, saya turun 2. Nah itu kan ke atas kesadaran sendiri, bukan intimidasi dari peserta atau dari juri yang lain. Oke, berarti kalau nggak ada kesadaran dari si juri tetap aja 3, walaupun dia sebenarnya ada rasa kesalahan gitu, ada rasa, saya nyesel deh udah ngasih nilai 3, padahal setelah dijelasin antara juri dan juri harusnya ngasih nilai 2. Berarti itu lagi ke kesadaran masing-masing dong ya? Di awal-awal adanya live scoring itu banyak peserta yang terjebak. Banyak peserta yang terjebak. Ya, karena rata-rata yang dibanding itu adalah nilai yang kecil ya. Ya, betul. Terus yang dibanding itu pasti nilai yang kecil, sementara juri yang ngasih nilai besar nggak dibanding. Tapi pas begitu dijelaskan, ternyata juri yang nilai kecil itu ternyata benar penjelasannya. Dan juri yang ngasih besar itu salah. Dan itu salah. Dan sebelumnya kan belum ada keputusan juri, belum ada pelonggaran bahwa peraturan yang kemarin itu juri yang harus ikut hasil dari nilai juri yang dibanding. Kejebak masih peserta itu, nilainya jadi turun saat dibanding itu kan. Iya. Misalkan banding ke saya, kenapa bar saya 2, sementara juri yang lain ngasih bar 3. Saya jelasin Pak, popularnya Bapak ini layak nilai 2. Nanti juri yang lain salah. Dan harus turun ke 2. Harusnya turun. Ya, waktu pertama kali ada Live scoring. Oke. Kalau saat ini sih untuk ya ini sih menurut saya ya bukan saat ini yang dijalankan. Cuman itu pendapat pribadi ya. Pendapat saya pribadi. Alangkah baiknya itu kalau misalkan si juri lain yang tidak dibanding ikut ngasih kesimpulan juga ya. Tidak perlu terintimidasi. Misalkan yang benar saya nilai 2, nilainya 3 harus ikutin yang 2 karena 2 udah benar. Bisa, karena kan si peserta itu cuma bandingin saya.
Berarti nggak ada hak juri untuk ikut itu ya? Ya, juri lain itu menurut saya seharusnya nggak punya Kewenangan. bukan juri ya, apa ya, peserta itu sebetulnya banding satu juri yang nilainya kecil bahkan nilai saya 2, si peserta si juri yang lain ada yang 3. Nah ini kalau misalkan saya benar, boleh saya buat ini benar, juri yang lain itu sebetulnya tidak berhak mengikuti saya. Kasih nilai 2 juga? Saya tidak berhak mengikuti juri lain mas, Oh, berarti menyamakan nilai dari 2, tapi kesadaran si jurinya sendiri, karena keputusan juri yang lain itu tidak boleh ada intimidasi. Oke, paham. Berarti kalau begitu kesimpulannya adalah gimana si jurinya, walaupun sebenarnya nilainya salah. Dan rata-rata biasanya ya, bukan biasanya sih, ini logikanya. Kalau misalkan si jurinya mengakui bahwa nilai saya salah nih, terlalu besar misalnya, harusnya saya ikut 2. Peserta butuh. Nah, Yang peserta butuh nilai. iya ya. Benar juga ya. Di saat ada kesalahan juri memberi nilai, Peserta banding. peserta banding. Tapi giliran nilainya Tetapi giliran peserta nilainya yang tadinya tinggi jadi turun, apakah peserta akan menerima? Jelas tidak. Jelas tidak. Karena di saat juri memberikan nilai tinggi itu udah buat saya sebagai peserta, oh alhamdulillah dikasih nilai tinggi, betul kan? Tetapi ketika juri salah memberikan nilai yang harusnya nilai tengah-tengah atau rendah, tapi menuliskan nilai tinggi, itu berarti kesalahan juri. Juri dong. Oh, dan apa ya, saya juga nggak bisa mengintimidasi juri yang lain. Bener nih 2, harusnya rubah ke 3, nggak bisa. Karena yang penting juri tersebut bisa mempertanggungjawabkan kenapa kamu nggak bisa kasih 3, saya jelaskan. Selama si juri tersebut bisa mempertanggungjawabkan angkanya sih nggak ada masalah. silakan ini. Berarti juri yang lain harus ikutin angka yang benar. Yang penting si juri tersebut bisa mempertanggungjawabkan angka yang dia tulis. Iya. Si peserta tersebut itu bisa menerima hasil bandingnya. Oke, last question Pak Tomtom. Ketika peserta tidak menerima keputusan banding di saat nilai tinggi menjadi rendah, apakah itu bisa terjadi atau enggak? Pengalaman selama ini lab scoring, yang tadinya juri mengasih nilai 3, ketika hasil banding si juri itu menyadari harusnya ngasih nilai 2, apakah itu dia ACC atau tidak? Kalau Selama kontes di Bandung aja, pengalaman Bapak? selama saya turun di live sih belum pernah ngalamin kayak gitu. Belum pernah. Cuma kalau perhatiin ya pernah ada kejadian, lupa lagi di mana. Peserta itu banding dengan harapan nilai dia naik. Ternyata juri yang menang. Juri yang menang. Juri yang lain mengikuti angka juri yang menang tersebut, jadi turun. Oh, gitu. Gitu. Nah itu kalau menurut saya sih sebetulnya juri yang lain harusnya tidak kena intimidasi selama dia punya Bisa alasan harusnya ya. Ya beda itu nggak masalah, tujuannya juri ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Untuk itu. Ya itu kan untuk komparasi. Jadi kalau adanya perbedaan nilai kan itu wajar. Kalau misalkan nilai semua juri harus sama, apa bedanya sama jurinya 1 orang saja? Oke. Tapi kan sebenarnya, mohon maaf ya, sebenarnya kan dengan adanya juri, otomatis kan minimal pengetahuan mereka lebih paham dari kita sebagai peserta. Betul kan? Tapi di sini yang menjadi kerancuannya adalah kenapa yang itu terjadi, Pak? Ada yang ngasih nilai 2 dan 3. Nah, itu. Adanya perbedaan pandangan sebetulnya. Kayaknya butuh adanya satu kumpulan lagi untuk menyamakan persepsi dari salah satu, saya bilang kita instansi atau komunitas kali ya. Aturan lah ya. Yang tersebut itu yang punya regulasi tersebut. Harusnya ada perkumpulan lagi untuk menyamakan persepsi. Harus yang ya. saya tunggu. Oke, berarti harapan saya juga seperti itu, Pak. Ini harapan saya ya, buat teman-teman yang nonton video ini. Harapan saya sebagai peserta, keinginannya adalah ke depan supaya kontes sana itu makin maju, makin solid ya. Dan kedua, saya berharap untuk penilaian itu, yaitu tadi bentuk kata Pak Tomtom, untuk orang-orang, untuk kelasan juri minimal ada perkumpulan untuk mengumpulkan regulasi untuk penilaian tepat itu seperti apa ya Pak ya? Itu ya. Persepsinya sama.
supaya persepsi antara juri 1 dan 2 dan 3 itu sama, nggak ada kejauhan. Itu mungkin ya. Berarti udah ketahuan ya teman-teman untuk plus minus penilaian live scoring dan rekap itu seperti yang tadi Pak Toto jelaskan. Nah untuk Pak Toto sendiri bagaimana menurut Bapak pribadi, lebih enak live scoring atau rekap? Jujur saya dulu paling vokal nggak mau live scoring. Gak mau live scoring? Ya, karena belum nanya live scoring itu seperti apa. Saya pikir live scoring itu dirubah mekanismenya dan dirubah semua tatanan metodenya. Tetapi Ternyata enggak. Yang dirubah itu cuma transparansinya saja. penulisan angkanya langsung aja. Hanya beda penyebutan kalimatnya saja. Gitu. Yang dulunya kita menilai ditulis di kertas, sekarang kita menilai langsung di rekapitulasi. Yang dulunya kita rekap di belakang layar, sekarang rekap kita secara live juga, namanya banding. Sama lagi. Sama aja ya. Hanya bedanya lebih transparan. Nah itu positifnya, satu, transparan ke peserta. Kedua, juri juga bisa jadi kualitasnya jadi bertambah karena kan dia pasti jadi lebih teliti. Iya. Lebih teliti dan lebih hati-hati menyampaikan kalimat secara penyampaiannya. Berarti kalau buat juri sendiri lebih enak rekap. Kalau Buat pribadi Pak Toto, buat pribadi saya sih live yang saya sih. live atau rekap? Live. Iya. Buat saya pun wakil peserta saya memilih rekap atau live, saya pun akan memilih live. Karena untuk berpikiran, kita tidak berpikiran negatif ya. Karena kalau rekap itu udah 90% saya yakin peserta di rumah pun yang nonton ini pasti akan berpikir asumsi bahwa rekap adalah settingan. Dan itu nggak bisa dibohongin ya. Walaupun teman-teman bilang, percaya, tapi dalam hati sanubari saya yakin teman-teman di rumah yang nonton video ini, ketika ada rekap, apalagi salah penulisan atau dicoret-coret itu udah berpikiran asumsinya settingan. Betul ya Pak? Jadi harapan Bapak ke depan potensinya lebih baiknya dan scoring. Harapan saya sih begitu, cuman saya nggak bisa paksakan juga ya, kembali lagi ke panitia dan peserta. Nah, sementara dari salah satu komunitas yang punya regulasi tersebut, mereka menyediakan 2 metode, rekap bisa dijalankan, live scoring juga bisa dijalankan. Oke. Jadi tergantung dari panitia dan pesertanya mau pakai cara yang mana. Oh. Kalau misalkan saya jadi peserta atau misalkan saya masih dipercaya untuk jadi juri dalam 2 pandangan itu, saya lebih enak ke live. Berarti pandangan Bapak sama saya setuju. Lebih enak live scoring ya. Oke teman-teman, untuk video pembahasan kontes live scoring atau rekap udah dikupas semuanya sama Bapak Toto, mewakili. Saya anggap dia sebagai guru saya pribadi yang lebih mempunyai wawasan tentang sana. Mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar. Teman-teman yang suka ikut kontes lebih senang rekap atau live scoring, karena semakin banyak penilaian itu akan membantu untuk ke kontes di daerah teman-teman kalian. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you, bye-bye.